Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Zahra Alfiani. Di sini saya ingin membuat video tugas rangkuman di setiap pertemuan e-learning. Saya ingin menjelaskan dari pertemuan pertama, yaitu konsep dasar dan perkembangan dari manajemen. Kita mulai dari sejarah dari manajemennya. Nah, sejarah manajemen ini sudah ada sejak berpuluh ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya dari piramida yang ada di Mesir. Nah, piramida tersebut tak mungkin kan ya terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakan dari mengorganisasikan dan menggerakkan akan para pekerja serta mengontrol pengembangannya. Dan praktik manajemen ini bisa dilihat dari selama tahun 1400-an di kota Venesia, Italia, yang saat itu menjadi pusat perekonomian perdagangan di Italia. Nah, penduduk di Venesia ini membentuk awal suatu perusahaan bisnis dan mengerjakannya itu banyak kegiatan yang biasa terjadi di organisasi modern ya pada saat itu. Nah, untuk pendekatan manajemen ini menurut beberapa ahli, di pendekatan dalam manajemen itu dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada di pendekatan klasik. Itu pendekatannya itu dia lebih berfokus pada rasionalitas. Yang kedua itu ada di pendekatan perilaku. Nah, pendekatan ini itu dia mempelajari tindakan perilaku orang yang bekerja di sebuah organisasi. Yang ketiga ini ada di pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan ini dia tuh menggunakan teknik-teknik kuantitatif untuk membantu proses pengambilan keputusan. Pengertian dan konsep dasar manajemen ya. Sekarang aku lanjutin. Nah, manajemen adalah itu tuh suatu pola sistem koordinasi yang dilakukan dalam organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperdayakan semua kekuatan yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Nah, manajemen ini tuh ada prinsipnya juga ya. Aku jelaskan, prinsip manajemen ini adalah dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan ya di setiap manajer atau pimpinan. Prinsip-prinsip manajemen ini juga terdiri dari yang pertama itu ada di pembagian kerja yang berimbang. Yang kedua, pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Nah, yang ketiga ini disiplin. Keempat, kesatuan perintah. Yang kelima ini ada di kesatuan arah. Nah, jika prinsip ini tidak dilaksanakan, maka akan timbul perpecahan di antara kerabat atau sesama karyawan ya. Sekarang aku jelaskan dari fungsi dan tujuan dari manajemen. Nah, fungsi manajemen ini adalah proses dari langkah-langkah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Nah, fungsi manajemen ini itu dia tuh ada meliputi, yang pertama itu ada perencanaan, planning. Kedua itu ada di pengorganisasian, organizing. Yang ketiga itu ada di penggerakan, actuating. Yang keempat itu ada di pengendalian atau pengawasan, controlling. Tujuan manajemen di sini adalah tuh untuk memastikan bahwa tingkatan tersebut melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jalurnya melalui prosedur yang dapat ditaksir sudah sejauh mana tujuan organisasi itu dicapai, terus bagaimana proses berjalannya, serta langkah apa lagi yang harus diambil selanjutnya ya. Selanjutnya aku masuk ke materi pertemuan ketiga, yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Itu perencanaan, aku jelasin. Perencanaan adalah mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tertentu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan ini merupakan proses terpenting ya Kak dari semua fungsi-fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan ini fungsi-fungsi lainnya seperti kayak organisasi, pengarahan, pengontrolan tak akan dapat berjalan. Biasanya juga kita kan dalam perencanaan pengorganisasian itu juga ada hambatan-hambatannya ya.
Di sini juga ada hambatan dari pengorganisasian. Hambatannya itu, yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang ketiga, biaya. Keempat tuh takut gagal. Nah, yang kelima ini tuh kurang percaya diri. Adapun proses dalam penyusunan perencanaan itu, yang ke-1 itu merumuskan misi dan tujuan. Yang kedua, merencanakan pencapaian. Yang ketiga, memahami kondisi saat untuk mengantisipasi situasi pendatang. Nah, setelah aku jelas tentang apa definisi dari perencanaan, selanjutnya akan dijelaskan tentang definisi dari pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, melompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi. Tujuannya ini agar organisasi itu dapat dicapai dengan efisien. Dengan adanya pengorganisasian ini berarti kan itu memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Ke arah tercapainya proses tujuannya ini ya Kak, proses tujuan pengorganisasian harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, unsur-unsur pengorganisasian ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama spesiali pekerjaan, yang kedua ada rantai komando, ketiga kewenangan, yang keempat ada di delegation, yang kelima ada di rentang kendali. Sudah dijelaskan tentang pertemuan dari materi dari pertemuan pertama, terus dilanjutkan dengan pertemuan ketiga. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.